Assalamualaikum teman-teman UKM semuanya. Aku harap pada saat kalian nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini aku akan memberikan informasi tentang program dana bantuan UKM dari Facebook. Jadi bukan hanya pemerintah aja yang menggelontorkan dana untuk percepatan penanganan COVID-19, tapi dari Facebook juga aplikasi sosial media Facebook menggelontorkan program dana bantuan untuk usaha kecil menengah dalam mengatasi percepatan penanganan COVID-19. Mau tahu persyaratannya? Ayo kita kulik ya. Nah, ini aku udah ada di situs resminya. Jadi tata cara untuk mendaftar kita lihat dulu ya kriteria permohonannya. Kami memahami bahwa usaha Anda mungkin terus mengalami gangguan akibat wabah global COVID-19. Kami mendengar bahwa sedikit dukungan finansial dapat sangat bermanfaat. Maka kami menawarkan dana bantuan dalam bentuk uang tunai dan kredit iklan untuk usaha kecil di Indonesia untuk membantu selama waktu yang penuh tantangan ini. Nah, jadi latar belakangnya masih sama seperti program-program pemerintah lainnya, yaitu karena COVID-19. Di Indonesia kami menawarkan sekitar 12,5 miliar dalam bentuk dana bantuan untuk sekitar 400 usaha kecil yang memenuhi syarat. Setiap bentuk bantuan bernilai Rp17.300 yang terdiri dari Rp19.385.800 dalam bentuk uang tunai dan Rp11.631.500 dalam bentuk kredit iklan opsional untuk membantu selama periode yang penuh tantangan ini. Usaha kecil tidak perlu memiliki akun Facebook untuk mengajukan permohonan dana bantuan ini. Berikut beberapa persyaratan untuk mengetahui apakah usaha Anda memenuhi persyaratan untuk mendaftar. Nah, yang pertama adalah merupakan perusahaan bisnis. Yang kedua, memiliki antara 2 hingga 50 karyawan per 1 Januari 2020. 3. Telah menjalankan usaha lebih dari 1 tahun. 4. Telah mengalami tantangan dari COVID-19. Yang kelima, berlokasi hanya di Jabodetabek. Usaha kecil di Indonesia dapat mengajukan permohonan mereka pada periode antara 6 Oktober 2020 hingga 19 Oktober 2020. Nah, syarat dan ketentuannya kita lihat di sini teman-teman ya. Aku klik syarat dan ketentuannya. Nah, ini di syarat dan ketentuannya. Nah, yang pertama itu setuju untuk terikat oleh semua keputusan Facebook, komite pemilihan, dan setiap pejabat atau penyedia jasa lain yang ditunjuk oleh Facebook sehubungan dengan program dana bantuan. Yang kedua, menyatakan bahwa perwakilan berusia sekurang-kurangnya 21 tahun dan telah berusia dewasa di negara tempat tinggal mereka. Jadi minimal usianya itu 21 tahun, teman-teman. Lalu yang selanjutnya menyatakan, menjamin, dan berjanji bahwa pemohon mematuhi dan akan terus mematuhi persyaratan keikutsertaan sebagaimana diatur dalam syarat 1 di bawah ini dan semua hukum yang berlaku selama berlangsungnya program dana bantuan. Dan jika pemohon berhasil terpilih untuk menerima dana bantuan selama jangka waktu yang digunakan dana bantuan dan atau kredit iklan tersebut oleh pemohon. Lalu menyatakan dan menjamin bahwa dalam mengajukan permohonan dan menerima dana bantuan, pemohon tidak melanggar hukum apapun, dokumen pendiriannya, setiap izin dan pendaftaran yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, atau setiap ketentuan kontrak yang salah satu pihaknya adalah perwakilan atau pemohon. Jadi intinya tidak boleh
memalsukan data. Yang selanjutnya, menyatakan dan menjamin bahwa baik perwakilan atau pemohon tidak berlokasi di negara yang telah dikenakan sanksi komprehensif atau termasuk dalam daftar pihak yang ditolak yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah Amerika Serikat atau Uni Eropa. Yang pasti bukan di Indonesia karena program bantuan ini berlaku di negara kita. Nah, yang selanjutnya menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan memiliki kapasitas dan kewenangan penuh untuk menyetujui syarat dan ketentuan ini sebagai wakil yang berwenang dari pemohon dan mengikat pemohon untuk mematuhi syarat dan ketentuan ini. Nah, lalu ketentuan dan kebijakan tambahan. Dana bantuan dalam bentuk tunai seperti yang saya jelaskan tadi 19 juta sekian. Lalu berbentuk kredit iklan sebesar 11 juta sekian. Nah, pemenuhan syaratnya itu yang pertama, perwakilan harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berarti minimal usianya 21 tahun dan telah berusia dewasa di negara tempat tinggalnya dan secara sah berkedudukan di negara yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan seperti yang tadi saya jelaskan ya teman-teman di poin sebelumnya. Jadi bukan negara yang telah di blacklist oleh Facebook. Lalu selanjutnya perwakilan harus tidak pernah dihukum atas tindak pidana sehubungan dengan penyerangan fisik, penganiayaan yang menyebabkan luka ringan, bla 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 bla. Jadi intinya harus mungkin nantinya ada surat keterangan yang menurut aku akan dibuktikan dengan melampirkan SKCK dari kepolisian. Lalu syarat selanjutnya adalah negara yang berhak adalah negara Indonesia. Lalu pemohon harus merupakan usaha berskala kecil dan menengah yang dibentuk atau didirikan, terdaftar dan beroperasi di negara yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, berlokasi di wilayah administratif yang memenuhi syarat Jabodetabek dan berlokasi di kota Jakarta Barat, kota Jakarta Pusat, kota Jakarta Selatan, kota Jakarta Timur, kota Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, kota Bogor, Kabupaten Bogor, kota Depok, kota Tangerang, kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, lalu beroperasi sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan, memiliki antara 2 dan 50 karyawan, dan telah didirikan selama paling singkat 1 tahun, dan dapat memberikan bukti bahwa telah didirikan paling singkat 1 tahun melalui dokumen resmi terkait, termasuk tidak terbatas pada dokumen yang diminta dalam formulir permohonan di website. Nah jadi intinya nanti akan diminta kayak apa ya, kalau aku bilang itu seperti SKU, surat keterangan usaha yang menyatakan bahwa usaha kalian itu telah berjalan lebih dari 1 tahun. Lalu pemohon harus memenuhi persyaratan keikutsertaan dan kriteria pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam proses pengajuan permohonan di website dan menunjukkan bahwa usahanya telah terkena dampak merugikan dari wabah virus corona. Lalu yang selanjutnya, pemohon dan perwakilan harus berhasil melewati berbagai pemeriksaan latar belakang dan verifikasi. Jadi verifikasi dilakukan oleh pihak Facebook. Lalu pemohon tidak boleh memiliki baik secara keseluruhan atau sebagian atau mempekerjakan setiap perorangan yang merupakan karyawan atau agen dari Facebook. Nah jadi kita itu tidak boleh salah satu keluarga atau kita tidak boleh karyawan dari Facebook gitu teman-teman. Nah jadi pemohon tidak boleh dimiliki atau dikendalikan oleh baik secara keseluruhan atau sebagian setiap perorangan yang merupakan pejabat, karyawan, wakil atau setiap orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama pemerintah, lembaga pemerintah atau lembaga administratif lain. Nah berarti kita nih nggak boleh
sebagai ini kayak PNS, lembaga pemerintahan itu nggak boleh juga. Lalu tidak boleh juga anggota kepolisian, para anggota aktif militer, hakim, para anggota pengadilan, para anggota Dewan Federal. Pokoknya ini untuk usahawan. Tidak boleh ada misalnya gini, polisi yang sampingannya itu usaha peternakan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar murni dia itu adalah seorang usahawan. Gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya, pemohon tidak boleh berfokus pada setiap kegiatan berikut ini. Pendakwah agama. Berarti tidak boleh juga pendakwah agama. Lalu kegiatan lobby atau kampanye politik. Nah, berarti tidak boleh juga agama dan politikus tidak boleh. Pendakwah agama atau politikus itu tidak boleh, teman-teman. Tidak ada jaminan untuk para pemohon. Jadi berkas yang kita masukin atau kita ikut sertakan itu tidak menjamin bahwa kita itu akan terpilih. Jadi ada seleksi dari mereka yang menentukan. Jadi pihak mereka seleksi mana yang paling oke, rankingnya paling bagus, nilainya paling bagus, itu yang memperoleh dana bantuan ini, teman-teman. Jadi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat keputusan dari mereka. Nah, lalu selanjutnya mengajukan permohonan ikut serta dalam program dana bantuan dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit iklan itu berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2020 hingga 19 Oktober 2020 dan atau pada tanggal setelahnya berdasarkan kebijakan mutlak Facebook. Nanti kalau misalnya nih teman-teman di tanggal 19 itu kuotanya masih ada atau belum penuh, mungkin akan diperpanjang waktunya gitu teman-teman. Jadi nanti kita akan diminta membuat akun di website dan mendaftarkan diri dalam permohonan keikutsertaan program dana bantuan, lalu mengisi dan menyerahkan kuesioner, lalu memberikan semua dokumen yang diisyaratkan oleh formulir permohonan di dalam website untuk membuktikan pemenuhan syarat dan pemohon untuk mengajukan permohonan keikutsertaan. Jadi permohonan yang diserahkan dengan cara lain tidak diterima, teman-teman. Jadi inilah satu-satunya cara untuk mendaftar. Dalam melengkapi dan menyerahkan permohonan keikutsertaan program dana bantuan, permohon dan perwakilan setuju untuk secara tepat waktu memberikan informasi yang benar, akurat, terkini, dan lengkap mengenai pemenuhan syarat pemohon, menyimpan dan segera memperbarui setiap informasi pemohon dalam setiap waktu, kerjasama dengan Facebook dan pihak ketiga penyedia jasa yang bertindak atas nama Facebook sehubungan dengan dan untuk tujuan program dana bantuan. Nah, ini pemeriksaan, pemilihan, dan verifikasi dan penyaringan. Jadi setelah periode permohonan, setiap permohonan yang diserahkan sebagaimana mestinya yang memenuhi persyaratan keikutsertaan akan dinilai. Jadi semua keputusan dari Dewan Pemilihan Independen mengenai permohonan dan pemeringkatan dari para pemohon yang diperingkat bersifat final dan tidak dapat diajukan banding oleh pemohon. Nah, jadi seperti itulah ya teman-teman. Nanti aku kasih linknya di description box seperti biasa. Teman-teman silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau bisa aku jawab, aku akan jawab. Dan yang tadi, langkah selanjutnya sekarang, Anda telah meninjau kembali kelayakan, silahkan klik untuk daftar. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau daftar di sini, nanti diikutin aja alurnya gitu ya teman-teman. Nah, karena aku
tidak masuk dalam kualifikasi persyaratan tadi, maka untuk program ini aku tidak daftar, teman-teman. Oke, nah yang mau bertanya silakan kirimkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau misalnya belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Share juga video ini supaya aku makin semangat bikin video untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.